Saya memberi judul, saya sharing ini dengan judul Tiga Dharma Dua Cita, yang berarti kita bisa artikan karena ini terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, dan kita bisa gunakan Tridharma perguruan tinggi untuk sebagai uh, cara untuk mencapai dua cita-cita kita sebagai bangsa, yaitu keadilan dan kemakmuran. Kita mulai dengan cita-cita yang pertama, yaitu keadilan. Mungkin teman-teman sering mendengar atau sering membaca berita yang cukup viral ya, di mana anak orang keluarga miskin ya, atau kurang mampu bisa menjadi sarjana gitu ya. Misalkan anak tukang beca yang jadi sarjana, atau anak petani, anak satpam yang jadi S2 atau S3 gitu ya. Sehingga, dan juga memberikan kenyamanan kepada sebagian orang bahwa ternyata di Indonesia itu anyone bisa jadi siapa saja. Menurut saya justru ini adalah tanda-tanda bahwa kita belum mencapai masyarakat yang ideal. Kenapa? Karena di dalam masyarakat yang ideal, di mana equality opportunity itu sudah benar, itu hal-hal seperti itu sudah tidak perlu jadi berita. Jadi biasa saja kalau ada anak tukang beca jadi sarjana, ya bisa-bisa saja. Karena di dalam negara yang equality opportunity-nya tinggi, itu kita tidak bisa memperkirakan seorang anak itu bisa jadi sarjana atau tidak hanya karena orang tuanya siapa. Yang demikian berarti kita masih punya PR. Ya. Dan PR kita dalam konteks ketimpangan memang tinggi. Cukup banyak tantangannya ya. Di sini misalkan kita tunjukkan bahwa kalau kita bandingkan ketimpangan antar negara dengan indeks yang comparable across countries, kita menemukan bahwa Indonesia itu ketimpangannya itu tidak begitu berbeda jauh ya dengan negara-negara yang terkenal sangat timpang. Misalkan Kolombia, Amerika, Brazil gitu ya, kita setara dengan mereka. Kolombia itu kan negara yang sangat kacau ya, banyak sekali di mana-mana penculikan dan lain-lain, dan bahkan kita itu lebih tinggi ketimpangannya dibandingkan Amerika yang konon adalah nenek moyangnya kapitalisme itu sendiri. Dan kalau kita lihat selama dekade 20 tahun terakhir, ketika negara-negara Amerika Latin seperti Kolombia dan Brazil itu mengalami penurunan ketimpangan, kita justru mengalami kenaikan ketimpangan yang cukup besar. Dan memang faktanya, selama periode tersebut, Indonesia itu mengalami peningkatan ketimpangan tercepat di seluruh dunia. Ya, ini datanya menunjukkan hal tersebut. Jadi ketimpangan di Indonesia meningkat 19% lebih selama periode tersebut, sementara negara-negara lain tidak sebanyak itu. Dan ketimpangan Indonesia juga cukup parah kalau kita ikuti common sense saja ya. Pendapatan per kapita Indonesia itu kan kalau kita lihat itu 42 juta. Pendapatan per kapita itu apa? Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan per orang. Ya. Berarti kalau kita kali 4 berarti pendapatan per keluarga kan? Kalau kita bagi 12 berarti itu pendapatan per bulan per keluarga. Itu nilainya 14 juta per bulan per keluarga. Tentu tinggi sekali. Ya. Tinggi sekali ya. Tetapi faktanya tentu tidak seperti itu kebanyakan orang. Ya, kenapa? Karena pendapatan per kapita itu terkena tyranny of the average. Jadi itu dikontribusikan oleh ekstrim outlier ya, yang super elit di Indonesia. Dan saya pernah men-tweet sebuah data yang menunjukkan bahwa kalau kita pendapatannya itu di atas atau pengeluaran di atas 20,7 juta per bulan, maka termasuk kelompok 1% pengeluaran tertinggi di Indonesia. Dan itu bikin orang kaget, tapi akhirnya banyak orang memahami itu. Sampai di retweet sampai 1.600-an kali di sosial media. Ya. Karena orang nggak ngeh gitu ya. Betapa beruntungnya mereka kalau punya penghasilan seperti itu. Nah, ketika pendapatan per kapita kita dianggap tinggi, tetapi data lain ternyata tidak konsisten. Contohnya adalah misalkan data yang menunjukkan vulnerability. Orang Indonesia itu yang hidup di bawah 5,5 dolar PPP, 5,5 dolar purchasing power parity itu berarti sekitar 25.000 per hari per orang. Itu ada lebih dari setengahnya, 52%. Sementara negara-negara tetangga kita, misalkan Thailand dan Malaysia, itu sudah sangat relatif rendah. Sehingga kalau misalkan pendapatan per kapita kita tinggi, tapi orang yang vulnerable-nya cukup banyak, berarti ketimpangan kita sangat tinggi. Nah, dan ketimpangan itu memang sesuatu yang pelan progresnya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat kenaikan ketimpangan cukup berarti dalam suatu periode, maka penyebabnya itu sangat mungkin sesuatu yang fundamental, sesuatu yang besar. Ya. Nah, salah satu yang
menjadi kandidat dari atau bisa diusung atau digadang-gadang menjadi solusi ya, dari ketimpangan adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu adalah bagaimana sebuah keluarga atau seorang individu itu pindah dari sosial status yang sosioekonomi rendah ke sosioekonomi tinggi. Ya, misalkan dengan dan itu bisa dicapai dengan education, terutama higher education gitu loh. Nah, selama periode misalkan saya lihat dari 2008 sampai 2021 itu baik jumlah maupun persentase tenaga kerja dengan yang mempunyai ijazah sarjana atau pernah ijazah ini universitas gitu ya, itu cukup pesat meningkat. Misalkan di tahun 2008 itu 4,2 juta orang, tahun 2021 udah 13,3 juta orang, di tahun 2008 itu 4,1% pekerja hanya lulusan universitas, ya. Tetapi di tahun 2010 meningkat pesat menjadi 9,4%, berarti itu peningkatan yang cukup tinggi. Jadi terjadi ekspansi perguruan tinggi, higher education expansion di Indonesia selama periode tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini membantu mobilitas sosial yang bisa digadang-gadang mengurangi ketimpangan? Faktanya, tapi yang jelas selama periode yang sama kan ketimpangan kita meningkat. Nah, memang tidak selalu expansion education itu mengurangi ketimpangan. Ya. Apalagi kalau seperti ini yang terjadi. Ya. Jadi, misalkan yang merah itu adalah individu dengan higher education, yang hitam adalah individu tanpa higher education. Jadi orang miskin itu yang punya higher education itu mungkin hanya sedikit, tapi yang kaya lebih banyak. Jadi ada income, dan ini ada income gap, ya. Karena kan higher education itu juga nantinya akan menjadi income yang tinggi. Nah, kalau misalkan terjadi expansion of higher education, tetapi expansionnya itu hanya terjadi di kelompok elit dan bawah ini, gitu ya. Ini di sini. Maka justru yang terjadi adalah income gap yang besar. Ini yang disebut dengan compositional effect dalam konteks in education dynamics. Ya. Nah, dan faktanya memang seperti itu. Kalau kita lihat data Indonesian Family Life Survey, data data longitudinal yang mensurvei lebih dari belasan ribu individu di Indonesia, orang yang sama, itu kita lihat orang individu yang pada tahun 2000 misalkan berada pada orang tuanya masuk ke dalam kondisi sosioekonomi 20% terendah, itu 14 tahun kemudian si anaknya itu hanya 7% yang mengenyam pendidikan tinggi. Tetapi mereka yang pada 2000 itu tahun 2000 itu masuk dalam 20% terkaya, itu hampir setengahnya itu bisa mengenyam pendidikan tinggi 14 tahun kemudian. Data ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa educational expansion yang terjadi di Indonesia itu compositional effect-nya membuat justru sangat mungkin ketimpangan bertambah. Dan ini juga didukung oleh beberapa studi, diantaranya oleh Profesor Takeru Akita dari Jepang yang jelas-jelas menyampaikan di dalam abstraknya bahwa di Indonesia expansion dari higher education terutama di urban area itu nampak sekali mempunyai peranan penting dalam berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan di Indonesia selama periode yang tadi saya sebutkan. Ya, ini. Selain itu, ada juga yang disebut dengan earning structure effect. Earning structure effect itu adalah kalau misalkan kenaikan upah yang terjadi antara berbagai kelompok pekerja itu ada gap-nya. Jadi misalkan yang terjadi itu adalah kalau mereka yang tidak mengenyam pendidikan tinggi itu kenaikan upahnya, bukan upah levelnya, tapi upah levelnya sudah ada gap dari dulu ya. Tapi kenaikan upahnya itu lebih pelan dibandingkan dengan mereka yang mempunyai skill atau income high education tinggi. Ya. Sehingga ini membuat pada akhirnya gap juga semakin lama semakin besar. Dan ini cenderung juga yang terjadi di Indonesia. Penelitian yang pernah saya publish ya, yang baru-baru ini itu menunjukkan bahwa pada periode di mana gini dari ketimpangan dari penghasilan itu meningkat, itu earning structure ya, itu berubah. Ya. Jadi terutama terkait dengan return to education. Jadi return to education itu adalah
seberapa orang di reward atas skillnya. Jadi return to education yang tinggi itu tidak meningkat, itu tidak dibarengi dengan peningkatan wage dari mereka yang low skill. Jadi ini juga berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan di Indonesia. Nah, di satu sisi artinya apa? Artinya pendidikan, jadi poin saya adalah pendidikan, terutama pendidikan tinggi, itu ternyata kalaupun pernah digadang-gadang untuk berkontribusi terhadap peningkatan social mobility, tetapi ternyata bisa berdampak sebaliknya. Artinya sadar atau tidak sadar, expansion of higher education di Indonesia saat ini itu ternyata belum berkontribusi terhadap peningkatan social mobility, belum berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan, bahkan mungkin sebaliknya, gitu ya. Nah, dan ini juga relevan kalau kita sandingkan dengan peran pendudukan tinggi yang ternyata ditenggarai itu misinya itu sudah mulai menjauh dari misi-misi seperti itu, misi-misi meningkatkan mobilitas sosial, misi-misi meningkatkan ketimpangan. Karena saat ini menurut Profesor Peter Fleming, ya, itu kita ada pada era di mana pendidikan tinggi itu disebut dengan memasuki era counter revolution yang dipicu oleh neoliberalisme, di mana banyak perguruan tinggi ini terlalu fokus menjadi pabrik pekerja dan sangat market driven, ya. Dan institusinya sendiri bahkan menjadi objek komersialisasi. Ini bukan kata-kata saya, ini yang disampaikan oleh Peter Fleming dalam buku yang cukup viral baru-baru ini. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Peter Fleming tadi, bahwa neoliberal agenda itu memang sesuatu yang eksis. Jadi dia itu rest on two main ideas. Pertama, peningkatan kompetisi tentunya, ya itu baik-baik saja ya, melalui deregulation, kemudian membuka pasar kepada luar, ya, termasuk financial market, dan juga pada akhirnya smaller role for the state. Jadi negara perannya minimumkan melalui privatisasi, ya, dan membatasi negara kemampuannya dalam melakukan defisit fiskal, terutama menopang pembangunan dengan public expenditures. Nah, ini terjadi di tahun mulainya di tahun 80-an, ya, terutama ketika periode Margaret Thatcher dan Ronald Reagan di Amerika, yang ditandai juga dengan meningkatnya ketimpangan pada periode yang sama, ya, dan itu saya yakin bukan kebetulan, ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini memang index of competition juga nampak meningkat pada periode yang sama. Nah, dalam konteks higher education, neoliberalism itu didefinisikan sebagai agenda yang mempromosikan universitas itu sebagai marketplaces, ya, di mana educational product are consumed by students, kemudian nilai-nilai educational product itu ditentukan oleh pasar. Jadi seberapa besar alumni itu diminta oleh pasar dan berkontribusi terhadap kapitalistik ekonomi. Itu bukan 100% hal yang buruk, bukan. Tapi kalau kita terperangkap ke dalam yang disebut dengan fundamentalisme, hal ini terlalu fundamental, itu juga kita kalau tidak hati-hati bisa tergelincir. Ya. Nah, contoh misalkan dari konteks neoliberal agenda yang terkait dengan competition. Competition itu tidak bisa kita istilahnya kita tidak bisa langsung harga mati aja competition gitu ya. Tidak, karena dalam prakteknya competition itu juga kadang-kadang suka tidak fair. Jadi yang penting itu bukan kompetitif tapi fair competition. Contoh misalkan ya, dalam atas nama competition misalkan, contoh sederhananya aja ya. Kalau misalkan ada 1.400 peserta ujian yang ingin masuk ke kedokteran Unpad, kemudian yang lulus hanya 100, lalu kemudian cut up point-nya 95,2. Nah, perbedaan antara orang yang lulus dan yang tidak lulus di marginnya, yang 194,1 itu lulus, yang 194,0 dia tidak lulus. Kan cuma bedanya dikit, 0,1. Gitu ya. Nah, ini yang nilainya 94 itu kemudian hidupnya jadi berantakan, putus asa dan lain. Padahal mungkin dia sial aja ketika ujiannya. Nah, ini yang disebut dengan winner take all society. Orang lupa bahwa
apa yang didapat orang, suksesan yang didapat orang itu tidak sepenuhnya competition. Bahkan di dalam buku ini, misalkan Robert Frank itu menunjukkan hampir sebagian besar kesuksesan yang dialami banyak orang itu sebagian besar disumberkan dari keberuntungan. Dan saya percaya itu karena saya mengalami sendiri. Lalu yang kedua, cita-citanya yang kedua adalah kemakmuran. Nah, kemakmuran suatu bangsa itu tak lain dan tak bukan, itu sebenarnya ditentukan oleh kemampuan rekayasa dari bangsa tersebut. Ya. Jadi kalau kata Paul Romer, Nobel Prize Winner Economics tahun 2018, dia bilang bahwa standard of living suatu bangsa itu pada akhirnya ultimately hanya ditentukan oleh the discovery of more valuable arrangement for the things in the earth crust and atmosphere. Jadi bagaimana kita bisa merekayasa, menyusun ulang atom-atom dari besi menjadi laptop, dari tembaga menjadi dari nikel menjadi baterai dan lain-lain. Itu kemampuan itu yang membuat suatu negara bisa meningkat standard of living-nya. Technological advancement. Dan tentunya itu tidak lain dan tak bukan berasal dari innovation, berasal dari research, berasal dari R&D. Ya. Nah, sayangnya Indonesia pada periode yang selama ini itu sumber pertumbuhan ekonominya bukan dari situ. Kalau kita lihat data ini, hampir semua negara, terutama yang pertumbuhan ekonominya tinggi, itu total faktor produktivitinya meningkat pesat. Total faktor productivity itu adalah teknologinya, rekayasanya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu kan bisa karena orangnya tambah banyak, gitu ya, sumber daya tambah banyak, atau orangnya nggak bertambah banyak tapi teknologinya lebih baik. Nah, negara-negara seperti Cina itu mereka tumbuh pesat karena pertumbuhan teknologinya yang pesat. Korea juga, India juga, Jepang apalagi. Nah, Indonesia itu relatif stagnan total faktor productivity-nya, bahkan negatif selama beberapa periode tertentu. Jadi ada yang salah, dan makanya tidak kaget kalau misalnya kita lihat baru-baru ini World Intellectual Property Organization meranking Indonesia di bawah dalam Global Innovation Index. Bahkan di ASEAN kita nomor 7, lebih jelek dari Brunei Darussalam. Gitu. Dan kita lihat hampir semua komponennya kita mengalami keterpurukan di dalam innovation. Nah, dan juga ini pasti terkait dengan seberapa banyak political commitment kita secara kolektif. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Secara kolektif dalam mengalokasikan dana untuk research. Karena kita lihat di sini di bawah kapasitasnya. Ya. Ini kan kapasitas. Jadi trendline ini kapasitasnya. Ini artinya apa? Artinya dengan income per kapita yang sama, misalkan Ukraina sama Tunisia, bahkan Egypt, ya, itu bisa mengalokasikan dana untuk research and development lebih besar jauh daripada kita. Padahal kita income per kapitanya nggak beda jauh. Gitu loh. Sementara kita di bawah. Berarti ada yang salah dalam kita melakukan komitmen terhadap ini. Dan baru-baru ini juga kita bisa lihat bahwa komitmen itu belum berubah. Terutama kalau kita tunjukkan indikator yang paling penting adalah kualitas dari riset yang dilakukan di Indonesia. Yang kita lihat, kalau kita ukur kualitas dari riset itu adalah publication di top 1% jurnal, maka kita bisa lihat bahwa Indonesia itu negara yang sangat terpuruk di sini. Ya. Lihat misalkan Singapura, Cina bahkan ya, udah cukup tinggi publikasi-publikasi di top jurnalnya. Jadi memang ini menunjukkan bahwa kualitas riset dan inovasi kita itu sudah darurat. Ya. Ini juga menunjukkan data yang sama. Ini publication dari kita lihat dari publication in top 1% journal percentile by score. Dari jumlahnya juga ya ini dari jumlah, ini persentasenya. Ini persentasenya. Ya, persentasenya, ini jumlahnya. Jadi kita udah darurat. Nah, tantangan-tantangan lain yang kita hadapi agar kita bisa mewujudkan perguruan tinggi kita supaya bisa menjawab cita-cita bangsa kita untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, tentunya bukan itu saja. Ada beberapa hal lain. Pertama, misalkan yang juga harus kita hati-hati adalah tadi neoliberalisme atau market fundamentalisme. Ini terlalu fundamentalis pada market, ya, competition dan lain-lain. Lalu reformasi manajemen atau kebijakan perguruan tinggi kita itu ternyata relatif slow, lambat sekali ya. Kemudian juga institusi di Indonesia juga sedang mengalami stagnasi. Jadi democratic institution di Indonesia itu sedang mengalami regression. Misalkan dengan
banyaknya semakin menguatnya oligarki dan lain-lain. Dan ini bukan kata-kata saya, ini tertulis dengan jelas di salah satu buku yang baru dipublish oleh para political scientist dan di Australia misalkan, yang diedit oleh Thomas Power dan Eve Overton. Kalau kita baca itu menunjukkan hal-hal tersebut. Lalu masalah di education sektor Indonesia itu juga sifatnya struktural. Misalkan ini Rosen tahun 2011 itu pernah bilang bahwa ada proximate cost, ada juga underlying cost. Proximate cost-nya tentu low budget, ya, low budget on research and education, termasuk higher education, low quality of human resource, research literaturnya kurang berkualitas. Dulu kita orang-orang belajar ke Malaysia, sekarang kita belajar ke sana. Ya. Terus insentif sistemnya suboptimal, jadi kurang baik. Lalu terlalu sentralistik juga manajemen of higher education sangat top down dan rigid. Nah, cuman ada juga underlying causes di mana political economic konteksnya itu cenderung menghasilkan under prioritization of research. Ya. Artinya apa? Artinya ada agenda-agenda lain yang lebih diprioritaskan dibanding research for some reasons. Terus kalau kita lihat juga artikel lain yang ditulis oleh Profesor Halhil dan almarhum Teh Kianwi di Bulletin of Indonesian Economic Studies beberapa tahun lalu yang membahas perkembangan Indonesian Universities, ya. Itu dia sampaikan bahwa yang menjadi problem itu adalah insentif sistem kita yang sangat unconventional. Ya. Jadi kompleks, obscure governance structure dan insentif dan insentif regimenya yang kurang baik. Juga over regulation. Ya. Nah, ini juga menarik kalau saya quote ya, bahwa promosi di Indonesia untuk dosen itu ternyata base-nya itu banyaknya itu didasarkan oleh senioritas dan juga diatur oleh sistem yang sangat kompleks. Hukum itu sistem yang sangat kompleks yang menurut penulis ini tidak ada presedensnya di negara-negara lain. Jadi aneh, gitu ya. Unik sendiri gitu ya. Nah, ini tentu catatan buat kita. Nah, terus satu lagi yang terkait dengan market fundamentalism, neoliberalism, sistem juga, itu menurut saya kita juga harus selalu peka bahwa sebuah sistem dibuat, baik itu sistem di nasional maupun sistem di global, sistem nasional pasti dipengaruhi oleh sistem global, ya, itu tidak berdiri sendiri, ya. Itu pasti dipengaruhi oleh paradigm-paradigm tertentu. Ya, paradigm-paradigm itu juga bahkan dipengaruhi oleh interest. Ya. Jadi sistem itu constructed with parties by parties with interest. Ya. Jadi ini kita jangan terlalu gullible, ya, gullible, innocent, ya, bahwa kita tidak tahu ini. Jadi kita harus hati-hati dalam membuat sebuah sistem itu. Kita harus peka, kita harus bisa pandai membaca apa yang terjadi dalam konteks global, dalam segi pemikiran, paradigma dan lain-lain, agar kita tidak terjebak, agar kita tidak tanpa sadar kemudian bergerak sesuai yang diinginkan oleh mereka yang sebenarnya punya interest ketika membuat sistem-sistem tersebut. Nah, jadi ini tadi salah satunya itu adalah tentu adalah agenda neoliberalisme, ya, yang ada baik dan ada buruknya. Tetapi yang jelas kelemahannya itu banyak sekali. Ya. Dulu agenda neoliberalisme di Indonesia itu misalkan itu terjadi ketika kita ingin mendapat pinjaman untuk dari IMF ketika habis krisis finansial, ya, di mana kita harus menandatangani dan berjanji untuk melakukan sesuatu yang sifatnya itu bagian dari Washington Consensus yang menjadi basic dari neoliberalism, fiscal policy discipline, public spending dari hapusan subsidi, gitu ya, exchange rate, competitive exchange rate, privatization, deregulation dan lain-lain. Itu ada baiknya, tapi juga ada buruknya kalau kita tidak hati-hati, gitu ya, karena banyak kelemahan-kelemahannya. Nah, logikanya sederhana aja. Neoliberalism itu dibangun oleh teori ekonomi neoklasik yang bagus, tapi kalau kondisinya ideal, asumsi-asumsinya terpenuhi. Ya, itu ide dari ilmu sosial. Sekarang Anda bayangin, ide dalam teori dalam ilmu alam aja itu banyak ketidakpastiannya. Fisika misalkan, fisika general relativity-nya Einstein itu breakdown di dunia mekanika kuantum kan, tidak berlaku, gitu loh. Nah, itu ilmu fisika, apalagi social science seperti ekonomi. Jadi kita harus hati-hati dalam mengadopsikan sebuah paradigma ilmu sosial ke dalam tatanan kehidupan masyarakat, gitu, ya. Karena asumsi-asumsinya kalau itu terpenuhi, itu
berbahaya gitu, karena menyangkut hayat hidup jutaan orang. Nah, ini terjadi misalkan di Inggris di dalam periode Thatcher, di mana pada saat itu Thatcher menerapkan full blown liberalis agenda, sehingga dia akhirnya mempunyai akses ekonominya itu mengalami peningkatan ketimpangan yang cukup parah. Dan ini juga bisa jadi banyak orang beranggapan ini bibit-bibit dari Brexit. Nah, sentuhan neoliberalisme juga ada dalam perguruan tinggi kita. Misalnya ditulis oleh Bruce di tahun 2018. Ini ada beberapa agenda-agenda neoliberal yang masuk ke dalam berbagai aturan atau regulasi yang ada di Indonesia. Jadi intinya adalah neoliberalisme itu ada dan ada menjadi inspirasi juga dari berbagai aturan-aturan yang ada di Indonesia yang sekarang mungkin mempengaruhi kita gitu loh. Jadi kita harus hati-hati ya. Contohnya aja saya sebut lah. Misalnya di undang-undang di PP 6199 itu dibilang membahasakan economic competition, globalization, ya. Lalu di sistem pendidikan nasional itu melalui logika competition, market dan lain-lain. Ya. Lalu di dalam undang-undang dosen juga ya terkait dengan efisiensi. Lalu di undang-undang 9 2009 terkait marketization element dari berbagai sumber. Jadi membuat universitas harus mencari sumber-sumber non pemerintah semakin banyak gitu ya, sehingga tanpa disadari itu membuat subsidinya semakin berkurang. Nah, di ilmu ekonomi sendiri ide-ide neoliberal itu semakin lama semakin banyak yang challenge ya. Dan salah satunya adalah para ekonom-ekonom ini ya. Ada Joseph Stiglitz yang dulunya former World Bank economist, chief-nya, gitu ya. Dia sangat kritikal terhadap globalization. Lalu ada Thomas Piketty yang menunjukkan ketimpangan di dunia ini semakin lama semakin parah. Kemudian ada Heather Bussey. Heather Bussey itu adalah pendiri dari Center for Equitable Growth yang sangat mendukung ide bahwa ketimpangan itu, pemerataan itu adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi yang baik, yang diadopsi oleh Joe Biden. Ya, sekarang Bidenomics di Amerika itu mengadopsi pemikiran-pemikiran progresif. Salah satunya adalah ekspansi ke dalam subsidi terhadap anak-anak, ya, dalam subsidi child care dan lain-lain ya. Lalu ada Dani Rodrik, ekonom asal Turki di Harvard ya. Kemudian ada Branko Milanovic yang terkait dengan inequality global. Lalu ada Profesor Mariana Mazzucato dari UCL Inggris yang mementingkan peran negara, bahwa peran negara itu masih penting di dalam pembangunan gitu ya. Kemudian ada Ostri, orang IMF ekonomis yang justru banyak menyuarakan ketimpangan. Lalu ada Darren Acemoglu, ekonom yang terkenal dengan bukunya Why Nation Fails. Lalu ada Sabina Alkire, ekonom Oxford yang mendukung konsep multidimensional poverty. Ini ekonom-ekonom progresif yang kalau teman-teman ingin baca ide-idenya itu sangat membuka wawasan kita bahwa disiplin ilmu ekonomi itu berkembang. Dan neoliberal agenda, neoklasikal agenda itu sekarang udah banyak challenger, penantang-penantangnya dan sangat-sangat masuk akal. Nah, dalam konteks kita, hal-hal seperti ini itu harus kita perhatikan. Ya. Jadi kita jangan terlalu misalkan mengikuti arus, ya. Baik arus yang diformalkan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan kementeriannya, yang misalkan kita harus selalu lihat market ya, kemudian profit, non subsidi, produk dan lain-lain itu boleh, tapi jangan sampai kita melupakan hal-hal yang justru lebih penting, terutama terkait dengan hal-hal yang ideal. Misalkan basic research itu kan jelas market tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting. Lalu curiosity driven research, ngapain Amerika spend miliaran dolar untuk ke Mars kalau itu hanya kan tidak ada produknya, apa yang mau dibuat dari mengirimkan rover ke Mars. Kan itu curiosity driven research. Lalu pemerataan akses. Lalu universitas sebagai knowledge generator. Jadi knowledge generation institution dan juga agent of change. Ini semuanya itu tidak bisa kita harapkan dari universitas yang terlalu berbasis komersial. Gitu loh. Jadi hati-hati idealisme ini, karena kalau kita terlalu melihat hal yang market ya, bukan tidak boleh, maka kita terjebak ke dalam komersialisasi PT yang berlebihan, kita terjebak kepada market yang berlebihan, yaitu yang disebut dengan market fundamentalisme. Kemudian kita
terdorong oleh negara yang mendorong kita untuk meminimumkan subsidi sehingga minimal state role, lalu kita terlalu profit driven, ini seperti terlalu ingin menjadi seperti industri profit driven, ya, maka kita menjadi perguruan tinggi yang tergerus arus neoliberal dan akhirnya kita itu bisa jadi tergelincir, ya, jauh dari idealisme dan bahkan jatuh ke dalam jurang pragmatisme. Itu yang harus kita hindari. Nah, jadi sebagai kesimpulan, kalau saya boleh simpulkan, pertama, Indonesia itu sedang mengalami perlambatan dalam kemajuan mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Ini yang saya sebut 2 cita. Ya. Nah, Tridharma perguruan tinggi itu harus menjadi bagian dari solusi tersebut, dari solusi keterlambatan tersebut, Tridharma itu. Nah, Tridharma pertama itu terkait dengan pendidikan, ya, itu kita harus berkontribusi dalam membangun talent pool. Talent pool itu berarti kita harus memeratakan kesempatan akses perguruan tinggi sebesar-besarnya. Karena talent pool itu penting untuk membuat breeding ground, breeding zone untuk inovasi dan akhirnya mewujudkan kemakmuran dan juga ketimpangan secara bersama, mengurangi ketimpangan pada saat yang bersamaan gitu loh. Itu satu. Lalu Tridharma yang kedua, yang terkait dengan penelitian, kita harus segera mempercepat peningkatan kualitas dari riset karena kita udah dalam kondisi darurat. Ya. Nah, kalau kedua Tridharma ini terpenuhi, saya yakin bahwa Tridharma ketiga itu otomatis akan mengikutinya. Ya. Nah, lalu terakhir sebagai catatan penting yang saya sampaikan adalah kita harus peka, ya, dalam memahami perkembangan konstelasi ideologi, politik, ekonomi, baik ekonomi global maupun nasional, dalam memasukkan strategi pelaksanaan Tridharmanya. Ya, kita jangan gullible. Kita harus banyak pandai membaca, Pak. Membaca apa yang terjadi di global, paradigma apa. Jadi supaya kita tidak terseret arus, ya, supaya kita tetap bisa berpegang teguh pada prinsip-prinsip universal dari menjalankan sektor yang disebut perguruan tinggi. Mari kita ingat prinsip-prinsip Humboldt, ya, dan juga cita-cita para pendiri bangsa kita. Ya. Karena Indonesia kan sebenarnya tujuannya itu untuk mewujudkan keadilan, bukan hanya kemakmuran. Jadi itu menurut saya apa yang harus kita catat, ya, dan harus kita selalu ingat dalam kalau kita ingin reformulasi atau mempertajam gagasan-gagasan Tridharma perguruan tinggi. Demikian, mohon maaf kalau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.